Kang, saya pengen bisnis, saya pengen menghasilkan tapi nggak punya modalnya, gimana dong? Ini adalah solusi untuk teman-teman semua yang mau mencari modal gratisan. Dan ini dia videonya. Halo guys, mau tahu caranya menghasilkan uang di internet tanpa modal? Seperti saya, sejak 2016 saya full di internet untuk menghasilkan uang. Nah, untuk teman-teman semua, saya membuka kelas mentoring 90 hari menjadi profesional affiliate marketing, di mana teman-teman semua akan belajar bagaimana caranya menghasilkan uang di internet tanpa modal. Jadi buruan daftar sekarang. Kenapa? Karena semakin teman-teman cepat belajarnya, semakin cepat menghasilkannya. Semakin teman-teman menunda belajarnya, maka semakin hilanglah potensi menghasilkan di internetnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja WhatsApp sekarang juga, mumpung saya kasih diskon 20%. Saya tunggu di course-nya sekarang juga. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Koinspirasi Digital. Di video kali ini saya ingin coba mulai bahas bagaimana sih caranya mendapatkan modal. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan modal. Ya kadang-kadang memang kita nggak tahu ilmunya atau kita kurang pede cara mendapatkannya. Saya akan coba kasih beberapa contoh, mungkin 3 cara untuk mendapatkan modal gratisan. Oke. Jadi ngomongin tentang modal itu sebenarnya memang ada 3 ya. Yang pertama, modal dari mana? Modal dari investor, oke? Modal dari investor. Kita bikin sebuah rencana bisnis, lalu sistemnya, lalu cara pemasarannya, pokoknya semuanya. Lalu kita presentasikan kepada investor ya, dan investornya deal. Itu berarti kita harus punya skill negosiasi. Jadi kita harus punya skill negosiasi, skill presentasi, skill juga yang membuat rencana ya. Itu berarti teman-teman harus upgrade ilmu. Jadi sekali lagi, nggak bisa kalau nggak upgrade ilmu. Jadi ilmunya harus di-upgrade dulu supaya kita bisa membuat sistem, membuat rencana, strategi ya dari sebuah bisnis yang akan kita jalankan, dan kita harus bisa presentasi dan negosiasi kepada investor. Gitu. Jadi yang pertama ini ilmunya harus agak sedikit lebih ya, makanya harus di-upgrade. Oke, yang kedua adalah ini sih gampang-gampang susah, tapi saya tidak menyarankan, yaitu apa? Bank ya. Jadi pinjam duit di bank adalah salah satu solusi untuk banyak orang di luar sana. Mungkin juga buat saya di beberapa tahun yang lalu, 2016 ya, saya hampir nggak bisa bayar hutang, dan alhamdulillah semuanya diselesaikan dan sekarang hidup tanpa hutang. Dan itu enak banget gitu ya. Tapi masih banyak orang yang menggunakan ini, dan gak masalah. Yang penting digunakan untuk hal yang produktif, yang menghasilkan ya, aset yang menghasilkan, bukan yang konsumtif. Yang jadi masalah adalah saat ini ada banyak orang yang pinjam ke bank uangnya buat hal-hal yang konsumtif, yang tidak menghasilkan uang, sehingga stagnan, aktif income-nya dikuras menjadi fokus ke pembayaran hutang. Makanya selama 10 tahun, 15 tahun itu nggak bisa punya aset besar. Kenapa? Karena hasil aktif income-nya ya, penghasilannya dari aktif income itu terus-terusan untuk bayar hutang. Gitu. Jadi yang nomor 2 ini agak sedikit berbahaya kalau kita tidak tahu cara mengelola uang dengan baik gitu ya. Makanya harus benar-benar tahu dulu nih, ini uangnya akan kemana. Balik lagi, kita harus presentasikan ke diri kita sendiri. Kalau saya pinjam uang ini, jangan pakai spekulasi gitu loh. Banyak orang spekulasi gitu, kalau saya ini gini gitu. Enggak. Harus benar-benar di riset. Kalau saya modalnya segini, saya bisnisnya ini, dengan marketing seperti ini, dengan sistem seperti ini, nah berapa lama balik modalnya, dan berapa lama kita akan mendapatkan profitnya. Itu harus diriset. Jangan cuman orang bisnis A, wah hebat nih orang ini bisnis A, dan kita ikutan bisnis A, belum tentu berhasil. Uangnya akhirnya ke banknya stuck ya, nggak bisa bayar, dan akhirnya terjerat hutang, pinjam lagi ke orang lain buat bayar yang A, akhirnya nambah hutangnya, yang ini nggak lunas, yang ini nambah, yang ini nekan, akhirnya minjem lagi ke yang ini, minjem lagi, jadinya jadinya terlilit hutang. Jadi harus hati-hati untuk bank. Masalah pinjaman ini harus hati-hati. Kalian harus berpikir 100 kali lipat gitu ya, untuk benar-benar mau minjem duit gitu ya.
mau ke temen kayak mau ke apa, mau ke bank kayak, sebenarnya harus mikir berkali-kali lipat. Karena kalau kita udah punya hutang terus dikejar-kejar ya, ditagih-tagih gitu kan ya, nantinya apa, nantinya nggak fresh pikirannya. Kalau nggak fresh pikirannya, maka nggak ada ide. Kalau nggak ada ide, ya nggak jalan usahanya. Oke, jadi hati-hati. Yang ketiga nih, yang nggak sering banyak orang lakukan. Sebenarnya saya kasih 4 deh ya, bonus. Oh enggak deh, udah 3 deh. Yang ketiga ini adalah ini deh, saya mau kasih tentang banyaknya penghasilan gratisan di internet. Cuma sayang banget teman-teman merasa uangnya kecil sehingga tidak dijalankan. Padahal uang yang kecil ini kalau di apa ya namanya ya, kalau ditumpukin itu tetap jadi besar juga. Saya udah bilang beberapa kali, kalau ada penghasilan uang kecil dari internet itu hajar aja kalau gratisan. Kenapa? Karena itu akan menjadi modal pertama. Ingat, kita nggak fokus di situ kok. Misalkan, wah, ngumpulin di website ini sehari cuma bisa $3 doang. Berarti 10 hari cuma $30 doang. Berarti 1 bulan cuma punya $100 doang. Oke, berarti 1 bulan cuma 1.400.000 doang. Wah, ini mah kecil banget misalkan. Lah, daripada tidak menghasilkan sama sekali $100, yang mendingan $100 dong. Benar gak? Jadi yang kecil ini saya selalu mainkan teman-teman. Yang kecil-kecil ini buat modal pertama. Nah, setelah punya $100 barulah mikir. Oke, $100 yang kita dapatkan atau 1 juta kita dapatkan, kita mikir buat penghasilan berikutnya. Di mana penghasilan berikutnya? Penghasilan berikutnya bisa kita coba mulai jualan, karena kita udah punya modal 1 juta. Jualan, kalau jualannya kecil-kecil aja, dan tes dulu, jangan langsung nyemplung. Tes dulu, laku enggak? Kalau laku baru bisa apa namanya? Dibesarin gitu ya. Dibesarin sedikit-sedikit gitu. Kalau nggak laku ya udah, berarti cari lagi. Tapi belum tentu nggak laku itu karena produknya. Bisa jadi strategi kita dalam pemasarannya, ilmunya bisa jadi kurang. Makanya kalau ada uang 1 juta, kalau saya 300 ribunya buat upgrade diri, 700 ribunya buat persiapan, nanti modalin 200 ribu, 500 ribunya tabung gitu loh ya. Jadi harus benar-benar di manage tuh keuangannya teman-teman. Pertama, keuangan harus di manage ya, harus tahu gimana sih cara ngelolanya. Kalau kita dapat 1 juta, gimana cara ngelolanya kalau kita dapat 2 juta, gimana cara ngelolanya kalau kita dapat 3 juta. Dan itu nggak bisa teman-teman dapatkan kalau cuma nongkrong-nongkrong doang. Oke? Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama investor, yang kedua bank, ya pinjaman. Yang ketiga adalah gunakan website-website yang gratisan yang bisa menghasilkan uang. Meskipun sedikit, tapi hajar aja buat modal utama yang nantinya akan kita putarkan lagi di bisnis-bisnis teman-teman yang akan datang. Nah, kalau teman-teman mau, silakan daftar di website yang saya rekomendasikan di video sebelumnya. Namanya Captcha ya, Captcha. Itu klik aja, linknya ada di deskripsi dan di top komentar. Daftar di sana, isi data semuanya. Setelah isi data semuanya teman-teman gak ngerti, WhatsApp saya ajarin teman-teman semuanya. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.